Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mapel Ekonomi. Ananda, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, tetap semangat. Dan baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, selamat datang kepada Ananda semua yang ucapkan. Sebelum kita memulai materi hari ini, lebih baik kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada agenda hari ini kita akan mempelajari yaitu siklus akuntansi pada perusahaan jasa tentang tahap pencatatan. Di mana tahap pencatatan ini ada 5 topik. Yang pertama ada karakteristik perusahaan jasa, peristiwa transaksi, sumber pencatatan akuntansi, pencatatan dalam jurnal umum, posting ke dalam buku besar. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 poin saja, di mana buku besar akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Di mana kita memiliki tujuan, yaitu Ananda diharapkan bisa mendeskripsikan tahap pencatatan dan mampu menyusun tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa secara cermat dan tepat. Di mana peraturannya, di mana Ananda nanti akan diberikan soal latihan mandiri dan akan dijawab di buku Ananda masing-masing, serta bagi yang memiliki keaktifan di dalam belajar akan diberikan poin plus dan apabila jawabannya dengan benar. Tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa ini tidaklah jauh berbeda dengan perusahaan dagang. Perbedaannya hanya terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Lalu, apa saja langkah-langkah tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa? Mari kita lanjutkan. Tahap pencatatan. Sebelum kita melanjutkan, lebih baik kita mengenali dulu karakteristik perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa ini menawarkan produk yang tidak berwujud. Standar harganya itu sangat sulit untuk diukur, kemudian tidak dapat dipisahkan, keberagaman tidak tahan lama. Kemudian sumber pencatatan akuntansi itu ada 2, internal dan eksternal, di mana internal itu digunakan di dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak lain seperti memo ataupun pesan singkat yang lainnya. Bukti eksternal ini yang digunakan di luar perusahaan, misalnya seperti kwitansi, faktur, nota, cek, dan bilet giro. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan di dalam buku Ananda masing-masing. Aturan pencatatan transaksi dalam akun ini pada materi sebelumnya kita sudah membahas ya Ananda, di mana ada aktiva jika bertambah itu di debit, pengurangan di kredit. Kewajiban bertambah di kredit, pengurangan di debit. Modal bertambah di kredit, pengurangan di debit. Prive penambahan di debit, pengurangan di kredit. Pendapatan penambahan di kredit, pengurangan di debit. Dan beban penambahan di debit dan pengurangan di kredit. Ini adalah kunci dari sebelum kita melakukan pencatatan transaksi. Jadi ini tolong dipahami dengan seksama ya Ananda. Jurnal umum. Nah, ini merupakan media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jurnal ini memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan, dan keterangan singkat tentang transaksi. Fungsi dari jurnal ini yaitu fungsi mencatat, fungsi historis karena dia memiliki sejarah dari pertanggal sampai awal sampai terakhir, fungsi analisis sebelum kita melakukan pencatatan kita analisis terlebih dahulu, fungsi instruktif kita diinstruksikan, dan fungsi informatif akan memberikan sebuah informasi. Apakah semuanya sudah bisa dipahami Ananda? Ibu harapkan jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan di WA group ya. Kemudian tuliskan beberapa tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa di buku Ananda masing-masing. Supaya lebih memahami tentang jurnal umum, lebih baik kita mempelajari sesi latihan mandiri ini. Perhatikan soal berikut ini.
Ini adalah latihan soal yang akan kita kerjakan pada materi hari ini. Nah, ini merupakan dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Ini Ananda diperintahkan untuk membuat jurnal umum. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda memperhatikan video berikut ini. Baik, ini untuk latihan kita. Tanggal 1 September, Gilang menyetorkan uang tunai senilai 15.100.000, perlengkapan, peralatan, sepeda motor sebagai modal usaha. Maka penyelesaiannya bagaimana Nanda? Berarti kasnya bertambah ya. Nah, kas bertambah, perlengkapan bertambah, peralatan bertambah, sepeda motor bertambah, modal pun juga bertambah. Nah, berarti total ini 55.300.000 ini adalah total dari seluruh harta. Keterangannya adalah setoran modal awal. Kemudian kita lanjut tanggal 2. Gilang membayar sewa kios untuk 6 bulan. Berarti kalau kita membayar sewa, berarti kasnya berkurang di kredit ya. Kas berkurang senilai 12 juta, sewa dibayar di muka, di debit. Tanggal 10 membeli perlengkapan secara tunai. Kalau kita membeli perlengkapan, otomatis kasnya berkurang ya. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau perlengkapan bertambah, kasnya di kredit. Nah, nih. Kemudian ada tanggal 15. Tanggal 15, Gilang memperoleh kredit usaha dari bank atas permohonan KUR. Berarti Gilang memiliki utang ini. Utangnya utang apa? Utang bank. Kemudian kasnya bertambah nggak? Pastinya. Nah, ini seperti ini ya. Menerima pinjaman bank, kasnya bertambah di debit, utang bertambah juga di kredit. Kemudian tanggal 20, menerima pendapatan dari pelanggan senilai 9.500.000. Berarti kalau kita menerima, otomatis kasnya bertambah ya. Ya, kas bertambah, pendapatan jasa pun juga bertambah. Sama-sama, yang satu bertambah di debit, kalau harta, pendapatan itu di kredit. Kenapa dia tidak modal lagi? Karena ini sudah jurnal umum, tidak sama dengan persamaan dasar. Tanggal 29 ya, ada membayar gaji karyawan senilai 8.850.000. Bagaimana kalau kita membayar, otomatis kas kita berkurang ya. Nah, ini beban gaji di debit, kas di kredit berkurang. Nah, keterangannya membayar gaji karyawan. Nah, setelah kita memahami, dan jangan lupa dicatat di dalam buku masing-masing, dan ini merupakan latihan mandiri. Silakan Ananda kerjakan di bukunya masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Untuk rangkuman kelas hari ini, di mana karakteristik perusahaan jasa ini adalah sustainability, isepability, variability, dan persihability. Kemudian formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis disebut akun atau perkiraan. Aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasannya diperlukan dalam buku harian disebut dengan jurnal. Oke, demikian untuk kelas hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa Nanda mengerjakan dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak di WA group. Dan baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih kepada Nanda semua. Tetap semangat. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.